Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, ada satu perintah yang mungkin biasa kita dengar dalam Al-Quran. Dari sekian banyak perintah yang ada di Al-Quran, salah satu diantaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, perintah yang saya sampaikan di sini adalah bunyinya bertakwalah. Insya Allah selalu disampaikan oleh para khatib. Bertakwalah. Perhatikan masa lalu kita untuk esok, untuk hari ketika kita dibangkitkan kembali. Nah, para hadirin, salah satu makna dari takwa itu adalah kehati-hatian dalam kita menjaga syariat ini. Kehati-hatian agar kita menjalani hidup ini tidak sembarangan, tetapi selalu melihat atau selalu mengerti apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan, sehingga kita bisa melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Para jamaah, pada Ramadan ini ada nikmat luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Apa itu? Saya awali dengan konteks sedikit cerita ketika dulu malaikat Jibril datang ke hadapan Nabi dalam wujud manusia. Begitu mendekat, Jibril itu kemudian bertanya tentang beberapa hal. Bertanya dia tentang Dia bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang ihsan. Yang mau saya sampaikan kali ini adalah jawaban Nabi ketika ditanya tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Itu pernyataannya Jibril. Jawabnya Nabi, apa itu ihsan? Jawab beliau, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Saya terjemahkan. Jadi jawabannya, ihsan itu, kata Nabi, engkau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sadarilah bahwa Allah melihat kamu. Nah, para jamaah, itu sekarang ada di kita. Kesadaran ihsan itu sekarang ada di kita.
Sehingga wajar kalau kemudian setelah ini kita perlu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, sebagai rasa syukur kita karena ihsan itu sudah mulai ada bibitnya pada diri kita. Paling jenengan juga nggak berani menerima sebutan sedang berada dalam posisi ihsan. Saya akan buktikan saat ini bahwa jenengan sekarang bibit ihsan itu ada di kita saat ini. Insya Allah nggak ada satu orang pun di antara kita yang berpuasa itu lalu merasa kenyang. Kalau kenyang dugaan saya dia nggak puasa. Dia lapar, tapi dia tahan. Insya Allah juga tidak ada orang yang puasa itu kemudian tidak haus. Tapi kita juga menahan diri untuk tidak minum. Saya percaya di rumah kita masing-masing ada makan, ada minuman. Tetapi jenengan dalam keadaan lapar dan dahaga itu jenengan tidak makan, tapi juga tidak minum. Kalau saya tanya jenengan pasti bukan karena takut pada istrinya. Pasti bukan karena takut pada anaknya. Tetapi ada kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat kita. Itulah sebabnya kita tidak makan, tidak minum, walaupun ada makanan, ada minuman, dan kita berada dalam kesendirian. Loh, apa lanjutannya kemudian setelah itu kita miliki? Mari para jamaah kembali kepada penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi para jamaah, kalau kita bersyukur, jika kalian bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Para jamaah mungkin kalau belajar bahasa Arabnya sedikit-sedikit kayak saya begini, itu ada kalimat di situ para jamaah. La azidannakum. Ya. Jadi ada la yang pertama itu artinya sungguh. Lam taukid namanya. La azidannakum. Nun mati di situ, tasdid itu juga untuk mengatakan sungguh. Jadi kalau kita terjemahkan ada dua sungguh itu dalam bahasa Indonesia, mungkin kalau kita pakai irama bisa terasa bahwa itu sangat sungguh-sungguh. Nah, itu bisa kita rasakan. Tapi kalau kita terjemahkan pakai teks kalimat, itu mungkin akan lebih pas terjemahannya ketika kalimat itu saya terjemahkan, jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Jadi para jamaah, ini penjelasan ya. Jadi para jamaah, kalau kita bersyukur nanti dengan karunia berupa kesadaran bahwa Allah melihat kita, insya Allah itu nanti akan terus bertambah. Kesadaran itu akan tetap ada walaupun Ramadan sudah selesai. Nah, bersyukur itu seperti apa? Para jamaah, bersyukur itu sering dibagi menjadi 3 ya, pengamalannya. Yang pertama namanya syukur bil lisan, dengan lisan. Dalam bentuk apa? Nah, ini jenengan, ini kita biasa mengucapkan ini, tapi kadang tidak masuk ke hati kita. Apa itu kita bilang? Alhamdulillah. Itu makna syukur bil lisan. Oleh sebab itu para jamaah kita rasakan bahwa memang yang kita puji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur bil qalb ya, dengan hati.
Kayak apa itu? Syukur dengan hati itu ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hati ini loh senang. Jadi pada prakteknya para jamaah nanti, jenengan jangan ketika ditanya misalnya ada yang jenguk sakit, oh sudah sembuh Pak, alhamdulillah, tapi penggunaan kata tapi itu berarti ada yang nyendat di hati kita bahwa kita belum berterima kasih dengan karunia yang Allah berikan. Jadi tapinya nggak usah dilanjutkan. Alhamdulillah nggak pakai tapi. Untuk menunjukkan bahwa hati kita ini juga senang. Itu yang kedua, syukur dengan hati. Yang ketiga para jamaah, bersyukur dengan perbuatan. Apa itu kalau bahasa secara umum? Lakukan sesuatu yang Allah perintahkan dan jauhi sesuatu yang Allah larang. Setiap itu kita lakukan, itu berarti kita telah bersyukur dengan menggunakan af'al, dengan menggunakan perbuatan kita. Para jamaah, agar kita dapat bonus, agar kita dapat bertambah terus kesadaran ihsan tadi, maka kita juga harus bersyukur. Ya. Kita ungkapkan alhamdulillah. Ya. Muncul kesadaran itu. Kapan? Nah, ketika jenengan berhasil melangkah ke sini, itu harus ada juga rasa syukur. Karena saya percaya jenengan datang ke sini bukan karena akan diabsen oleh takmir musholla, bukan, tapi karena jenengan merasa ada kesadaran Allah menyaksikan kita untuk menghadiri undangannya walaupun tanpa tanda tangan. Jadi ketika kita bisa memberi pada orang, itu harus ada rasa syukur. Karena kita juga punya kesadaran, saya memberi ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyaksikan. Bukan karena ingin dipuji oleh yang kita beri, bukan karena kita ingin ucapan terima kasih dari yang kita beri. Kita berbuat baik pada pasangan hidup kita, para suami, insya Allah saya yakin bukan karena takut, tapi karena ada kesadaran bahwa perempuan yang ada di samping kita itu juga adalah amanah yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga kita harus menjaganya sebisa mungkin. Itu makna para jamaah dari kita bersyukur atas karunia berupa rasa atau kesadaran ihsan yang ada pada diri kita. Para jemaah, ayo kita tumbuh kembangkan kesadaran ihsan ini yang kita mengabdi pada Allah seolah-olah Allah melihat kita, dan kalau toh kita tidak bisa, kita tetap ada dalam kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Ramadan ini sudah ada, kita lanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Al-afu minkum. Aqulu qawli hadza. Saya akhiri khutbah pertama ini dengan membaca surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر